Halo para pemirsa yang budiman, saya doakan semoga sehat selalu dan dilancarkan semuanya. Kali ini admin akan menyuguhkan video peringatan hari ulang tahun kemerdekaan RI ke-79 yang sangat keren dan lain daripada yang lain. Acara ini diselenggarakan oleh pemuda Asnawi, anak asli Wijahan, di Desa Karangjati, Kecamatan Kemeranjen, Kabupaten Banyumas. Yang menarik dari peringatan hari ulang tahun kemerdekaan RI ke-79 ini bukan hanya acara seremonial saja, akan tetapi ada acara sebuah bedah buku dari Lembaga Literasi Tunas Literasi Nusantara yang didirikan oleh pemuda dari Desa Karangjati, Kecamatan Kemeranjen, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Salah satu pendirinya yaitu Dr. C. Aditya Heranurmoko, SIPMM. Maksud dan tujuan dari adanya bedah buku dalam acara memperingati hari ulang tahun kemerdekaan RI ke-79 ini adalah agar kita paham akan sejarah bangsa kita dan daerah kita sendiri, serta untuk menanamkan kesadaran akan arti penting literasi dan sejarah bagi generasi muda sebagai penerus bangsa. Acara ini di samping dihadiri oleh masyarakat Desa Karangjati, acara ini dihadiri oleh Kepala Desa Karangjati dan jajarannya beserta lembaganya. Dihadiri pula oleh Babinsa dan Babin Kamtibmas dari Koramil Kemeranjen dan Polsek Kemeranjen. Baiklah para pemirsa yang budiman, mari kita tonton videonya sampai selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Lurah Karangjati, Bapak Agus Supriyanto. Yang kami hormati pula Bapak Sugeng, Carik baru ya, masih muda ini kayaknya. Terus Pak Bau Martoyo yang ngampu wilayah sini. Yang kami muliakan pula sesepuh RT 1 RW 6 yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Satu RT di sini semua itu sepertinya saudara saya semua dari keluarga Mbah Mursidi, Braden family itu sebenarnya eyang saya gitu, leluhur kami di sini. Terus yang kami hormati pula rekan-rekan dari Asnawi ya, terima kasih telah mendukung program kami ya. Yang sebenarnya kami coba ingin merubah bahwa Asnawi itu bukan organisasi cuma preman ya, tapi juga ada intelektualnya ya. Jadi memang selama ini kami dibantu oleh Asnawi, bekerja sama dengan Kelurahan Karangjati. Tepuk tangan buat Pak Kelurahan dan Asnawi ya. Kami sedang menginisiasi dan sudah di ACC anggarannya oleh Mabes TNI AD untuk program instalasi air di Desa Karangjati, dan Asnawi juga membantu menginisiasi di Desa Pagralang ya. Jadi ceritanya pada saat survei kemarin kami Asnawi pas bulan puasa, setelah itu saya sakit sebulan, kecapean ya. Tapi pada saat itu pula saya baru mendengar Wakil dan Ramil Meranjen sakit sampai meninggal meninggalnya kenapa nggak tahu. Nah kami juga Asnawi juga sudah membuat lembaga namanya Lembaga Tunas Literasi Nusantara. Hari ini Asnawi hadir di sini didampingi oleh rekan saya, lawyer juga dosen Stipram Yogyakarta yang mengawal lembaga kami, sampai bekerja sama dengan Dinas Perpus Banyumas untuk mentransit 31 naskah pusaka Banyumas. Lewat lembaga ini pula kita sudah mentransit 3 naskah kuno Banyumas, sudah serah terima kemarin mungkin di grup WA grup Braden family itu ada foto kemarin itu serah terima naskah kuno Banyumas yang ditranslate oleh kami ya, kami juga. Nah pemuda Asnawi pula yang mengampu lembaga di sini ada Mas Anang pemuda Wijahan Mas Anang Kami juga sedang menyusun
buku sejarah Desa Karangjati. Nah, kami sudah nguri-nguri, sudah utuh sejarahnya, bisa tersusun lah. Di sini sudah hadir pula di sini. Cicit nembong ya. Dari lurah pertama Karangjati di sini ada, di sini siapa? Di sini monggo berdiri. Lurah Karangjati yang pertama siapa Bu? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu saya kasih buku, ya Pak. Sinten? Sinten? Salah ya. Ada yang tahu? Mungkin Pak Lurah mana Pak kalau begini. Cucunya hadir di sini, monggo Pak Sipras berdiri ya. Lurah pertama adalah Eyang Mendali, Wirya Dikrama, cikal bakalnya itu Raden Mas Nayakrama. Jadi di sana ada makamnya ya, cukup di sana ya. Nah, putranya Raden Mas Nayakrama namanya Lurah nanti adalah Wirya Dikrama, Lurah pertama Karangjati. Kenapa dinamakan Eyang Mendali? Karena pernah menerima mendali dari Ratu Juliana. Mendali. Jadi Eyang Mendali itu sekaligus penatus 3 desa ya. Desa Pundi mawon ngertos? Mboten ngertos nggih. Desa Karangjati, Kecila dan Bebarongan. Jadi penatus di koordinator. Nah, dulu lurah itu seumur hidup. Dan kantornya di rumahnya. Nah, Mat Sumeri adalah lurah yang kedua. Dulu pada saat awal kecamatannya di Desa Sibalung ya. Kemudian pindah ke depan SMP, bukan di tempatnya Mbak Sukeng ya. Pertama itu Panjang. Tapi pada saat tahun 42-45 dibakar oleh pemberontak Ori. Ya, saya tidak sebut basisnya di desa mana, saya takut ini ya. Di desa sekitar kita. Jadi pernah dibakar, kemudian geser ke rumahnya Pak Sugeng. Ada pahlawan di desa kita yang ditembak di perempatan Wijahan. Siapa namanya? Ada yang tahu? Berarti sejarah sudah hilang di sini ya. Generasi muda itu sampai yang tua tidak tahu sejarahnya ya. Ditembak di perempatan Wijahan. Namanya siapa? Namanya Mbah Marto. Bapaknya Pak Noto. Jadi itulah veteran kita doakan semoga arwah beliau tenang di sana karena pernah memperjuangkan kemerdekaan negara Indonesia. Nah, itu pengantar ya bahwa sejarah itu penting. Ya Pak Lurah juga mendukung kita menulis sejarah Desa Karangjati. Jadi ditarik nanti sampai zamannya Pak Lurah. Okay? Kurang lebih itu pengantarnya, monggo Pak Anang ini dibedah sedikit. Kita hanya mengenalkan buku yang saya kira kalau dalam nggak mungkin, kita sekarang acara intinya hiburan, tapi karena kegiatan ini kita laporkan ke Dikti karena kita sebagai dosen tugasnya Tridharma meneliti, mengajar dan mengabdi. Ini kegiatan mengabdi kita. Foto-foto kegiatan ini akan kita laporkan ke Jakarta Dikti. Jadi kalau nek hiburan orang payu ya nang Jakarta kudu ana bedah bukune, jadi ya kita memesan, kalau ya kita pesan, kita donatur tapi ada tulisannya kayak gini ya. Tapi kayaknya kalau di Wisja nek bedah buku ora kuat ya, jadi dikenal lah bukunya bae. Nggih. Moga Mas Anang ya dikenalkan ya nggak usah lama-lama. Terima kasih matur nuwun sangat sedaya mawon. Saya di sini sebenarnya hanya membantu Mas Hera ya. Terima kasih teman-teman Mas Asnawi terutama. Kita bisa berkolaborasi, bisa sampai seperti ini. Alhamdulillah anak-anak kita, teman-teman kita ya, saudara-saudara kita bisa berpikir lebih ke depan ya, menyongsong masa depan yang lebih lebih maju dan bisa bermanfaat bagi khususnya buat diri kita sendiri dan keluarga dan sekitarnya dan negara. Ya, berhubung dengan sudah malamnya acara ini, kita
mau membedah buku, 2 buku berjudul dengan Menelusuri Jejak Langit dan Jiwa. Itu berisi puisi-puisi dari saudara penulis atau Mas Hera, dan refleksi setengah abad ekonomi dan budaya Banyumas, Mas. Nah, itu lagi disusun. Nah, ini nanti sebagai acuan ataupun sebagai refleksi kita dari zaman sebelum kolonial, gimana? Ya, oke. Ya, ya, oke. Sebelum kolonial sampai sekarang ya, Mas ya. Iya. Nah, itu nanti lagi disusun dan semua data-datanya nanti insya Allah sudah siap diterbitkan nanti ya, Mas ya. Terus selanjutnya kita juga akan sedikit menyinggung Banyumas dan Desa Karangjati dalam konteks sejarah kemerdekaan. Karena kemarin saya main ke tempatnya Perpusda daerah Banyumas, itu ternyata yang sebagai dulu pernah perang di Ponegoro itu yang 70% adalah orang Banyumas semuanya. Prajurit-prajuritnya itu semuanya orang-orang Banyumas yang di Ambarawa itu. Jadi memang diimpor dari Banyumas ya, Mas Hera gitu ya. Jadi yang memenangkan perang di Ponegoro dulu di Ambarawa orang-orang Banyumas, orang-orang kita semua, saudara kita semuanya. Jadi seperti itu. Tepuk tangan buat saudara kita yang sebagai pejuang gitu ya. Sementara dari Mas saya, gimana Mas Hera? Ya, oke. Mungkin jadi mungkin ini refleksi juga ya, ibu nih, bapak-bapak nih. Jadi pasca kekalahan di Ponegoro 1925 sampai 1930, ya, sesudah itu kan di Ponegoro kalah, ya. Nah, itu menimbulkan kerugian sangat besar bagi pemerintah kolonial Hindia Belanda, sehingga banyak pelarian pejuang di Ponegoro ke arah sini yang kemudian mewarnai dan menjadi leluhur Desa Karangjati. Karena Raden Mas Nayakrama juga itu sebenarnya arahnya dari Jogja mungkin, pelarian-pelarian juang Mataram yang berpihak ke Ponegoro. Jadi setelah pemerintah kolonial Hindia Belanda itu merasa rugi dan dia merasa banyak pihak kerajaan Mataram dan Surakarta yang banyak terlibat membantu di Ponegoro, maka sebagai konsekuensi pemerintah Hindia Belanda minta ganti rugi, tetapi Mataram dan Surakarta tidak bisa, sehingga ganti ruginya dikasih wilayah luar negeri atau mancanegara yang dinamakan Karesidenan Kedu, Banyumas dan Tegal gitu ya, sehingga setelah itu wilayah ini dipasrahkan ke VOC. Jadi di sini ada residennya, ya kan. Nah, sejarah penjajahan Belanda di Indonesia secara umum itu ada beberapa tahapan. Pertama adalah tanam paksa, kedua politik etis, ya, kemudian zaman perjuangan. Pada saat tanam paksa banyak rakyat kita yang menderita, terutama di Banyumas ya, tanam paksa itu mungkin tebu ya, macam-macam. Tetapi banyak mendapat kritik dari orang Belanda sendiri yang dinamakan dengan kayak Doosdekker gitu ya, yang membuat karya Max Havelaar, sehingga di sana kaum liberal itu mengkritisi pemerintah di Belanda, kalau menjajah itu jangan dikuras habis, tapi juga diedukasi. Kemudian setelah itu masuk pada masa politik etis, di mana banyak kita di rakyat Indonesia banyak mendapatkan pendidikan ya lewat SR segala macam gitu ya. Nah, pada saat politik etis itu oleh pemerintah Hindia Belanda di sini juga dikorup. Yang dididik hanya kaum bangsawan, bukan kaum ya butuh sing wong cilik juga ya. Ya. Nah, salah satu yang mengkritik itu adalah Doosdekker, itu adalah residen Banten ya. Nah, pengaruh di sini ya. Pada saat itu karena kita mutlak
wilayahnya kolonial. Jadi kita bukan wilayahnya Mataram atau Surakarta, tapi wilayahnya murni kolonial karena itu namanya coba ya satu sekolah apa ya? iya dia Belanda. Dan kalau jangan pengen tahu, di sini dulu ada kota industri. Ya, terdekat kita di mana? Di Sumpiuh, ya. Jadi ada 4 pabrik gula di Banyumas. Pertama ya di Purwokerto, ya, kedua Sokaraja, ketiga di Kelampok. Nah, yang terakhir dibangun adalah dulu namanya Kalireja. Pabrik gula Kalireja, di referensi buku Belanda. Itu belakangnya Polsek Sumpiuh, itu Kalireja, pabrik gula. Dan banyak tinggalan-tinggalan rel kereta di sini ya. Nah, bagaimana konteks di Desa Karangjati? Ya, leluhur kita itu pelarian dari laskar-laskar di Ponorogo. Nggih masih pras nggih. Jenengan turune Mbak yang Mendali yang keberapa ini jenengan? Jadi yang dari cuma punya 1 anak ya. Ini Bau Sakrata mungkin nggih. Kemudian ini Bau Sakrata nanti anaknya banyak 16, ada yang meninggal dan 3. Nah, di situ ada Mbak Kromo. Nah, ada Mbak Sinur. Nah, Pak si Pras ini turunnya dari yang Pak Carik ya. Pak Carik. Oke. Jadi masih Pras ini. Namanya siapa itu, Pak? Coba Pak Cariknya. Mbah Ramu nggih, kalau tidak salah nggih. Nah, ini sebenarnya sejarah Desa Karangjati utuh, Pak Lurah. Jadi kalau disusun itu runut sudah. Beda dengan desa yang lain. Lurah pertama siapa? Orang ngerti. Jangan sampai ini hilang. Nah, kami lembaga literasi ini juga punya penerbitan sendiri di Semarang. Juga itu rekan kita yang menjadi anggota lembaga kami. Jadi kita ke depan akan menyusun sejarah Desa Karangjati. Karena dari kita sudah melakukan wawancara dari sesepuh-sesepuh di Desa Karangjati. Jadi ini jangan sampai hilang sehingga nanti generasi selanjutnya bisa mengetahui. Nah, jadi walaupun sejarah itu dimaknai masa lalu, itu penting. Ibaratnya kita menyetir mobil ya, sejarah itu dimaknai spion gitu. Tetapi kita harus melangkah ke depan. Nah, sembari kita ngedrive itu harus selalu melihat spion. Iya. Nah, jadi Asnawi coba melihat ini sebagai konteks selalu perjuangan Pak Lurah. Sekarang zamannya mengisi kemerdekaan, kita harus mengedrive mobil lihat ke depan begitu. Nah, kami agar perjuangan kita legal, kita mendirikan lembaga. Sudah tercatat di akta notaris. Kebetulan karena rekan saya lawyer, orang bayar, Pak, karena jenengan lawyer dipaksa bayar notarisnya jangan bayar. Kan notarisnya pernah utang budi sama jenengan. Pemaksaan ya, Pak. Iya. Jadi sejarah lembaga, jadi kita perjuangannya harus legal ya. Jangan sampai Asnawi itu selalu marginal dan ilegal sehingga mabuk-mabuk terus, gitu ya. Iya itu. Jadi, nah saya juga dalam momen ini mengaturkan terima kasih, gitu, masih Pras, gitu, sehingga sudah menjadi cikal bakal ya keluarga dengan di Desa Karangjati. Gitu. Kami juga berterima kasih ke keturunannya Mbah Penatus, Mbah Sumeri sebagai lurah kedua, dan pahlawan kita Mbah Marto yang pernah ditembak di perempatan Wijan. Mungkin ada yang tahu gitu di sini gitu. Nah, ini jangan sampai hilang sejarah ini. Mungkin selanjutnya bisa bertanya untuk bagaimana kedepannya ke Pak Sud ya. Dan bagaimana buku-buku yang akan kita susun ya. Monggo. Baik, selamat malam. Mohon izin semuanya, Bapak Lurah dan aparat juga dari teman-teman di Asnawi. Jadi secara kelembagaan kami mendukung karena SDM yang ada di mana Pijahan ya. Ini memang harus legal ya. Artinya ketika teman-teman ini mempunyai usulan-usulan yang ilmiah ya, yang tadi cap masyarakat itu bahwa pemuda-pemudi ini wong ra enak itu harus segera dikikis ya. Ra enaknya itu harus dikurangi.
poin apa? Nah, dikurangi ini harus secara legal, secara hukum itu dilindungi. Nah, oleh sebab itu ketika Mas Adit ini dan teman-teman ini mencoba untuk apa ya, mempunyai ide-ide kreatif ya terhadap sejarah dan apa kearifan lokal. Nah, ini harus didukung secara kelembagaan, secara organisasi, secara hukum. Nah, kami kebetulan seorang lawyer, seorang pengacara, jadi dan Mas Adit ini kan sahabat saya ya dalam membuat apa buku ajar tentang pendidikan, tentang artikel ilmiah. Lalu yang terakhir ini tentang pengabdian masyarakat. Nah, ini memang secara organisasi kelembagaan itu harus secara legal. Dan ini kami sudah apa membantu ya. Dalam hal ini kami mengawal ya, karena kita harus bagi peran di sini. Jadi kalau Mas Adit dari sisi sains historis dan kearifan lokal, hukum adatnya ya, kami dari sisi kelembagaan secara hukum formalnya dan materialnya. Nah, ini sudah terdaftar di notaris dan sudah didaftarkan di pengadilan negeri. Jadi ini apapun secara hukum nasional kita sudah sah. Ini apa yang menjadi penuangan ide-ide kreatif kita secara legal formal nanti dilindungi oleh undang-undang. Saya kira itu dulu. Jadi nanti kalau ada pertanyaan silahkan. Tapi yang jelas ke depan ini kita akan mendukung secara hukum kapasitas saya sebagai seorang lawyer di sini. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih dengan Mas Suyut. Untuk kedepannya kira-kira seandainya nanti ada anak-anak Asnawi mau berinteraksi ataupun bikin belajar untuk literasi itu bagaimana tuh Mas Hera? Coba. Ya, jadi lembaga ini saya sekaligus ketuanya ya. Itu jaringannya ada di beberapa kota. Pusatnya saya dan teman-teman di Yogyakarta, kemudian ada di Magelang, ya, ada di Wonosobo, ada di Cilacap, ada di Banten, ya, kemudian ada di Kebumen, dan ada pula yang ada di Jakarta. Jadi selama ini kita sebenarnya punya komunitas. Jadi semisal di Magelang, kita mendidik anak dari usia muda, kita kawal output aplikasinya di media populer, di jurnal atau buku. Kalau jenengan berisani pemuda-pemuda yang di Magelang, itu kalau bedah buku atau baca puisi atau baca tulisannya, dia tuh baca bukunya sendiri, bukan bukunya orang lain. Jadi kita produksi sendiri. Bagus itu, Pak. Bahkan kita sebelum outputnya dipublikasi, kita scan dulu plagiasinya sampai 100% bukan karya orang lain, gitu. Nah, kebetulan anak saya baru kelas 1 SMP bulan ini mau menerbitkan bukunya. Baru kelas 1 SMP anak saya. Siapa namanya, Pak? Kalila Divani Aditya, ya. Jadi saya pernah ditelepon oleh Raja Banyumas, itu kelahiran Banyumas bukan, Mas? Kalau kelahiran Banyumas mau saya publikasi di Banyumas begitu. Waduh, itu lahirnya di Yogyakarta, tapi simbahnya Banyumas, saya bilang gitu ya. Jadi kita apa ya, mendidik sampai output karyanya ada. Biasanya kita ngetik cuma 3 hari sampai bisa menulis, karena di zaman sekarang kan menulis tidak bertapa ya, menyepi. Tapi dengan collecting data yang ada itu bisa cepat gitu, karena sekarang zaman canggih ya, mengkoleksi data itu cepat sehingga nulisnya bisa cepat. Nah, kami berharap bahwa ke depan pemuda-pemuda di Wijahan khususnya dan Banyumas itu bisa tampil. Jadi keberhasilan kami kalau pemuda-pemuda Wijahan bisa tampil, nggak cuma kami gitu. Tugas kami mencetak pemain-pemain baru di sini. Kita mengatakan pada sejarah, ya, kita mengatakan pada sejarah, kita buat sejarahnya atau sejarah yang berkata. Jangan sampai kita hanya menerima menjadi penonton, tapi kita sekaligus menjadi pelaku gitu. Dan hari ini memang kemerdekaan menjadi sorotannya nasional dan Banyumas, Pak Lurah ya. Untuk program TNI di rata-rata desa lain itu hanya nominalnya 200 juta nih Pak Lurah. Tapi karena untuk khusus desa Karangjati dan Pagralang, pesenannya Mabes TNI itu
sekitar 800 juta nih Pak Lurah nggih. Nominal untuk pembangunan instalasi airnya. Itu menjadi khusus dan itu awal di Kabupaten Banyumas. Gitu. Jadi kami berterima kasih sekali kepada Pak Lurah yang menginisiasi bersama-sama kami mendukung program ketahanan air bersama TNI AD. Kedepannya mungkin Asnawi akan bergerak di literasi dan legal atau yang lain nih, Pak Suyut nih. Kami mohon dikawal oleh perkenalannya Pak Suyut. Beliau itu sekolah SSJ-nya ping telu, S0-nya ping telu. Ya, sekarang bersama saya sedang menempuh disertasi nggih. Semoga cepat selesai. Dan karena tanggung jawab kami tidak hanya pribadi, kami punya tanggung jawab sosial untuk mengabdi. Saya sengaja pilih Banyumas terutama Wijaya sebagai program pengabdian masyarakat yang kami laporkan ke Dikdik. Jadi saya pilih tanah kelahiran saya buat kegiatan kami. Itu saja mungkin diskusi kita hari ini ya. Selebihnya mungkin bisa hiburan karena sudah banyak menunggu mungkin gitu, teman-teman penonton. Moga diakhiri Mas. Terima kasih semuanya. Matur nuwun sangat. Meniko Dibagi nanti ya, nanti dibagi ya. Silakan ambil atau bagaimana Mas Arif? Monggo nanti dibagi Mas Anang mawon nggih, ali sinten mawon nggih. Ingkang kersa. Nanti di depan aja Pak Pak. Nggih, siap-siap. Terima kasih ya dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.